Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banet Juliet, CGP Angkatan 10 Kota Depok. Berikut ruang kolaborasi modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran. CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. 7 modal atau aset utama. Yang pertama, modal manusia, kedua, modal sosial, ketiga, modal fisik, keempat, modal lingkungan, kelima, modal finansial, keenam, modal politik, lalu yang terakhir, modal agama dan budaya. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru. Pertama, kualifikasi pendidikan sebagian besar adalah S1. Kedua, banyak guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik di setiap sekolah. Ketiga, banyak keterampilan yang dikuasai oleh para guru. Orang tua murid. Pertama, keterampilan orang tua murid antara lain bisa membuat makanan khas daerah yang dapat dijadikan sumber belajar P5. Yang kedua, profesi orang tua sebagai ustadz, polisi, dokter dapat dimintai bantuan untuk mengisi acara kegiatan di sekolah. Selanjutnya adalah murid. Murid berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Minat murid dalam bidang olahraga sangat tinggi. Selanjutnya adalah pengawas. Pengawas yang sangat kooperatif dalam membantu semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya, komite. Komite membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid. Lalu yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat membantu dalam kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang kedua adalah modal sosial. Yang pertama, MGMP sebagai sarana berbagi pengetahuan dan melatih guru mengembangkan keterampilannya. 2. Tata tertib untuk menciptakan kedisiplinan, melatih tanggung jawab, mengefektifkan kegiatan belajar mengajar, memperkuat peran pelajar, melatih kejujuran, melatih kemandirian, melatih keterampilan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial, meningkatkan rasa kebersamaan dan menjaga kenyamanan. Ketiga, mengadakan santunan anak yatim. Keempat, donasi untuk korban bencana alam. Kelima, kepanitiaan kegiatan sekolah. Modal fisik. Pertama, ruang kelas sebagai modal yang esensial bagi proses pembelajaran. 2. Ruang perpustakaan sebagai salah satu tempat untuk melatih kemampuan literasi. 3. Ruang UKS sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar. 4. Toilet untuk tempat membuang kotoran. 5. Lapangan sebagai tempat upacara, olahraga, dan kegiatan outdoor lainnya. 6. Masjid sebagai sarana ibadah dan laboratorium untuk pembinaan dan pendidikan agama bagi siswa. 7. Sekolah yang dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan akses. Modal lingkungan dan alam. Modal lingkungan atau alam. Pemanfaatan lingkungan sekolah akan membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi menarik dan tidak membosankan. Selain itu, pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar juga akan meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar. Yang pertama, dekat dengan Danau Setu Tujuh Muara, Sawangan, Setu Pengasinan, Setu Pulo. 2. Dekat dengan alun-alun dan hutan kota. 3. Dekat dengan tempat pemeliharaan kereta. 4. Dekat dengan pembuangan akhir sampah. 5. Dekat dengan sungai dan sawah. 6. Masih banyak perkebunan. 7. Dekat dengan peternakan hewan. Ke-8. Dekat dengan wisata alam edukasi. Setu Tujuh Muara Sawangan, Setu Pengasinan, Setu Pulo. Selain untuk rekreasi, murid dapat belajar mengenai fungsi danau sebagai bagian penting dari lingkungan seperti irigasi, penyedia air bersih. Fungsi ekonomi yang sangat tinggi, yaitu untuk pertumbuhan industri, juga untuk budidaya ikan maupun perikanan tangkap.
alun-alun dan Taman Hutan Kota Sawangan Bojongsari atau Sabojong. Ada spot-spot yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan dan restribusi sesuai peraturan daerah. Ada juga hutan. Di sini ada hutan jati yang dilestarikan, dilengkapi juga dengan jogging track di pinggir situ untuk masyarakat, khususnya bagi para remaja dan pemuda untuk berkreasi. Dipo KRL Depok. Dipo KRL Depok adalah dipo KRL terbesar di Asia Tenggara. Kita dapat memberikan edukasi pada murid, terutama seputar keamanan dan keselamatan dalam menggunakan transportasi publik, serta aturan dan tata tertib menggunakan KRL. Tempat pembuangan akhir. Selain tempat pembuangan sampah, pemanfaatan TPA adalah tempat pembelajaran bagi murid agar dapat mengolah sampah menjadi kompos, melakukan pengamatan mengenai proses pembuangan dan pemilihan sampah, hingga wisata edukasi mengenai lingkungan. Sungai, sawah, perkebunan, dan peternakan hewan. Murid dapat belajar untuk mengenal alam melalui kegiatan yang dilakukan di luar sekolah, seperti di sawah, sungai, perkebunan, dan peternakan. Sebagai penghasil bahan pangan, murid belajar cara menanam, merawat, dan mengolah bahan pangan tersebut. Modal finansial. Yang pertama, dana BOS sebagai sumber utama keuangan untuk mendukung operasional sekolah. 2. Biaya penyewaan kantin untuk perbaikan dan peningkatan fasilitas di kantin. 3. Koperasi untuk membantu memenuhi kebutuhan para siswa. 4. Uang kas kelas untuk membantu memenuhi kebutuhan yang ada di kelas. Lalu yang terakhir, infak Jumat untuk membeli perlengkapan ibadah atau kegiatan sosial. Modal politik. Yang pertama, kebijakan kepala sekolah yang berpihak pada murid. 2. Kerjasama dengan puskesmas mengenai penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. 3. Kerjasama dengan Polsek mengenai edukasi, keamanan, dan hukum. Keempat, kerjasama dengan dinas sosial mengenai kartu PIP untuk murid kurang mampu. Modal agama dan budaya. Yang pertama, salat berjamaah. Yang kedua, mengadakan kegiatan hari besar keagamaan. Yang ketiga, kerjasama dengan budayawan. Yang keempat, pencak silat dijadikan ekskul. Yang keempat, ekskul tari daerah. Lalu yang terakhir adalah kegiatan pentas seni. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.